Bab 2215. Ada seseorang. Sesosok dengan cepat berlalu, masuk ke hutan, dan menghilang seketika. Saudara Zen tidak menyangka akan ada orang lain di sini. Bukankah ini tanah tak bertuan? Seseorang. Aku melihatnya, katanya segera. Grey Z menoleh dan melihat. Tidak ada lagi sosok. Dia memandang Zen, Zen mengangguk, dan beberapa orang lain, yang juga melihatnya, mengangguk. Ini bukan tanah milik siapapun. Tidak ada yang pernah bisa berjalan di sini. Bagaimana mungkin ada orang? Mungkinkah itu binatang buas? Seseorang bertanya. Kecepatan itu terlalu cepat, jika itu adalah binatang seperti citah, itu mungkin. Omong-omong, beberapa orang segera mengeluarkan senjata api, yang tidak berguna untuk melawan manusia, tetapi mereka benar-benar berguna untuk melawan binatang buas ini. Itu pasti manusia. Brother Zen berkata. Saya 100% yakin bahwa itu adalah manusia. Dia melihatnya, itu jelas wajah manusia, tetapi dengan banyak rambut, itu terlihat seperti buas, dan dia tidak pernah mengurusnya. Saudaraku, kami pergi bersamamu. Terlalu aneh di sini. Ada orang-orang di tanah tak bertuan, atau makhluk liar, yang membuat saudara Zen dan yang lainnya tidak bisa tenang membiarkan Grey Z pergi sendiri. Bahkan meski mereka tahu bahwa Grey Z cukup kuat. Oke, kalau begitu kalian ikuti aku. Grey Z mengangguk. Dia tidak berpikir bahwa Brother Zen dan yang lainnya dapat melindungi dirinya dengan mengikutinya, tetapi setidaknya dia merasa bahwa dia dapat melindungi mereka dengan baik. Dia tidak tahu siapa sosok itu sekarang, tetapi kecepatan itu jelas bukan yang bisa dicapai orang biasa, bahkan para tetua dan penguasa di dalam gerbang gunung tidak memiliki kecepatan seperti itu. Benar saja, ada sesuatu yang aneh di tanah tak bertuan ini. Grey Z membawa Brother Zen dan yang lainnya dan terus masuk lebih dalam, sepenuhnya mengikuti garis di halaman lembaran tinju itu, sebagai rute, dan jalannya mulus, tanpa masalah. Apakah itu binatang buas atau serangga? Mereka tampaknya menghindari rute ini dengan sengaja, tidak berani melampaui setengah langkah. Jalan ini seharusnya menjadi jalan teraman. Grey Z berjalan sambil mengamati sekeliling. Di hutan lebat ini, dia melihat sepasang mata hijau zamrud di rerumputan. Itu adalah seekor citah. Keganasan dan kelaparan di matanya tidak bisa disembunyikan. Tetapi meski dia melihat Grey Z dan yang lainnya, macan tutul itu tidak berani datang, bukan karena senjata yang dipegang Grey Z dan yang lainnya, tetapi rute ini yang tidak berani dia dekati. Sebelum Grey Z datang, area tanah tak bertuan ini telah diperiksa, ada banyak spesies, terutama binatang buas. Macan tutul liar jenis ini jauh lebih ganas dan lebih kuat daripada macan tutul rata-rata. Ketika menghadapi binatang buas seperti itu sendirian, orang biasa pasti akan mati. Ada juga ular piton raksasa di sana, dan itu tidak datang. Keringat dingin muncul di dahi Brother Zen. Pada saat ini, dia menyadari betapa berbahayanya datang ke sini. Binatang buas saja sudah cukup untuk membuatnya takut. Semua orang harus mengikutiku, jangan ketinggalan. Grey Z mengingatkan. Semua orang, satu persatu, ada di belakangnya, menuju kedalaman pegunungan dan hutan, tidak berani ketinggalan. Segera, melalui pegunungan dan hutan, mereka melihat sebuah kastil tua dari kejauhan. Itu terletak di kaki gunung. Mata Grey Z berubah. Benar saja, seseorang ada di sana. Dia tidak menyangka akan ada kastil tua seperti itu. Dari sekitarnya, kastil tua telah lama terintegrasi dengan sekitarnya, bahkan jika itu adalah pemindaian satelit, itu dapat ditemukan. Semuanya, hati-hati. Dia mengingatkan, mendekati kastil dengan hati-hati. Kastil ini memancarkan suasana yang sederhana, seolah-olah sudah lama ada di sini, dan banyak lumut terlihat jelas di dinding luar, di sekelilingnya. Grey Z memberi isyarat,
dan Zen dan yang lainnya segera mendekat dari kedua sisi, memperhatikan situasi di sekitarnya, memastikan tidak ada masalah, dan mengangguk pada Grey Z. Sekelompok orang memasuki kastil dari kiri ke kanan, Grey Z berjalan di garis depan. Pintu terbuka, dan Grey Z masuk terlebih dahulu, diikuti oleh saudara Zen dan yang lainnya, di belakang Grey Z. Bab 2216. Keluar dari sini dulu. Tidak ada yang berani ceroboh. Tempat semacam ini terlalu aneh. Di pegunungan yang dalam dan hutan tua, masih ada kastil tua. Dan pada pandangan pertama, itu adalah kastil tua yang sudah ada sejak lama. Mereka tidak bisa memikirkan bagaimana membangunnya. Hal semacam ini tidak mungkin untuk dibayangkan. Ertak. Grey Z menginjak tanah dengan suara renyah. Dia menundukkan kepalanya dan meliriknya. Itu adalah tulang. Setelah sedikit diskriminasi, dia yakin itu adalah tulang manusia. Seseorang telah datang ke sini. Brother Zen mengerutkan kening. Yang disebut tanah tak bertuan selalu adalah orang, dan bukan hanya sekelompok orang. Dia memandang Grey Z. Mau masuk. Grey Z mengangguk. Dia memberi isyarat kepada Brother Zen dan mereka menunggu di luar pintu, dan berjalan di sepanjang koridor. Bagian dalam kastil sunyi, dan jarum jatuh terdengar, langkah kaki Grey Z lebih ringan, seperti kucing, tanpa mengeluarkan suara. Dia berjalan menyamping, mengamati gerakan di sekitarnya, dan pada saat yang sama mengamati dengan tajam perubahan di lingkungan sekitarnya. Tidak ada apa-apa. Grey Z berkata dalam hatinya. Dia berjalan ke kastil, cahaya redup sedikit menghalangi penglihatannya, dan tidak banyak tempat untuk dilihat. Tapi dia tidak berhenti. Peta tekstur pada lembar pertama menunjuk ke tempat ini, yang berarti tempat ini sangat istimewa. Dia menginjak lantai tanpa suara. Perlahan-lahan, cahaya menjadi lebih gelap dan lebih gelap. Grey Z bisa merasakan bahwa dia akan menuruni bukit. Medan seluruh kastil tampaknya perlahan-lahan meluas di bawah tanah. Ini benar-benar aneh. Dia berjalan menyusuri koridor, melewati beberapa pintu, dan melihat cahaya lilin di dinding, memancarkan api biru. Apa sih tempat ini? Grey Z berkata dalam hatinya. Apakah mungkin untuk tinggal di sini? Dia mengangkat kepalanya dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dari kejauhan, dia melihat ruang dengan peti mati besar. Aura dingin mendadak langsung masuk ke dalam hatinya. Grey Z menjadi berhati-hati dan siap untuk bertarung. Begitu sesuatu terjadi, dia tidak akan lagi menahan kekuatannya. Dia berjalan dengan hati-hati selangkah demi selangkah, langkahnya sangat ringan dan tidak ada suara. Penutup peti mati telah diangkat, dan tampaknya dibuka dari dalam. Grey Z terus mendekat, mengepalkan tinjunya, matanya menjadi tajam, seperti pisau. Akhirnya, dia mendekati peti mati dan melihat ke bawah, itu kosong dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak ada apapun di sini. Grey Z sedikit mengernyit. Tiba-tiba, tahan dia. Ada suara di luar, ada perkelahian. Grey Z tidak terlalu peduli tentang peti itu, tetapi segera mengambil sedikit gerak sen di bawah kakinya, dan bergegas keluar seperti embusan angin, dan berlari keluar dengan cepat. Bang! 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 Dari kejauhan, dia melihat sosok, seperti banteng, menjatuhkan Brother Zen dan yang lainnya ke udara, dan tubuhnya berkelebat sebelum akhirnya menghilang lagi. Bagaimana keadaanmu? Grey Z tidak mengejar, melihat sosok itu menghilang ke dalam hutan, dan segera berlari ke Brother Zen dan yang lainnya. Mati, aku tidak boleh mati. Kakak Zen mengusap dadanya, suaranya bergetar kesakitan, dan dia dipukul seperti ini, seolah-olah tulangnya patah. Dia sepertinya tidak ingin membunuh kita, kalau tidak kita pasti akan mati. Saudara Zen berkata.
Itu orang liar yang saya lihat di hutan. Kecepatannya menakutkan, dan sangat kuat tubuhnya. Satu orang melemparkan selusin orang menjauh dari saudara Zen, dan dia dapat melarikan diri dengan tenang. Jika dia benar-benar ingin membunuh Brother Zen dan mereka, dia akan kehilangan banyak hari ini. Pergi saja dari sini dulu, kata Grey Z. Ada keanehan di mana-mana di sini, terutama peti mati di bawah tanah, dan orang liar barusan, mereka tidak tahu dari mana asalnya. Apa alasan peta buku tinju super membimbingnya ke tempat ini? Grey Z dan yang lainnya segera pergi. Tidak lama setelah mereka pergi, sepasang mata yang dalam muncul di rumput.